Jadi menurut gua ini adalah film drama yang kebetulan menceritakan seorang Glenn Fredly, seorang penyanyi berdarah Ambon yang tumbuh di Jakarta, dan kita semua itu udah mengetahui lah tentang cerita hidupnya dia. Sebenarnya kalau dari kacamata gue ngerasa orang justru akan enjoy banget nonton dramanya dan nyanyi bareng, karaoke bareng, bahkan kita akan tulis teks lirik lagunya juga sehingga kita bisa nyanyi bareng sama-sama, dan lebih kena aja gitu kalau misalnya kita bisa mempunyai sebuah pengalaman berjamaah nyanyi bareng dan juga nangis bareng gitu bareng sama Bung Glenn juga di sini, dan bernostalgia bareng sih, itu yang paling penting. In all honesty, kalau saya ditanyain soal kedekatan, gue cuman ngobrolnya di backstage. Gue kalau misalnya kita nggak pernah duduk ngopi bareng atau ngeteh bareng gitu, tapi kita benar-benar cuman ketemunya di backstage, di belakang panggung. Dia mungkin pas zaman dulu di waktu gue masih kerja di MTV gitu, kalau misalnya dia datang gue interview, ya layaknya kayak media aja gitu untuk ngobrol sama beliau. Jadi untuk secara personal itu nggak sedekat itu banget, tapi gue inget di belakang panggung ini terakhir kalinya ketemu sama Bung. Dia bilang sama gue soal albumnya dia yaitu Romansa ke Masa Depan, dan dia ceritain tentang seberapa bangganya dia sama cover albumnya tersebut gitu. Cover albumnya itu ada sebuah pohon yang tumbuh di air gitu, dan habis itu dia bilang ini pohon sulit banget untuk bisa tumbuh seperti ini di saat seperti ini, tapi pohon ini terus tumbuh gitu. Nah nanti bro, di album kedua setelah ini, setelah Romansa ke Masa Depan, gue udah bikin beberapa lagu baru juga. Nanti gue akan rilis di album berikutnya, covernya nanti akan ada gue sama pohon ini. Dia bilang seperti itu, dan album itu nggak akan pernah keluar, ya kan, karena itu album terakhirnya Romansa ke Masa Depan. Tapi ini lupa gue ngomongin juga, boleh kayak gue ngomongin ya? Kita akan, ya jangan deh, jangan. Pastinya karena gue sangat terlibat banget dalam pembuatan skripnya juga, tapi gue bukan scriptwriternya di sini, tapi gue tektokan terus sama scriptwriternya, kita yang nyusun strukturnya. Beberapa pesan-pesan dari Bung Glenn yang mungkin belum sempat tersampaikan, itu kita masukin di dalam film ini kayak gitu. Jadi dialog-dialog yang nanti kita akan lihat di film itu banyak titipan-titipan dari gue gitu. Dia seperti itu. Jujur kalau dari gue sebenarnya emang ini kan film kedua yang kita produksi ya. Jadi sebelumnya Susi Susanti dan sekarang Glenn Fredly. Jadi kalau misalnya apakah suka di depan atau di belakang layar, gue suka di dua-duanya karena gue ini adalah seorang komunikator. Jadi bagaimanapun cara untuk gue mengkomunikasikan sebuah pesan, apakah gue di depan layar atau di belakang layar, tetap aja yang paling penting adalah media komunikasinya, kayak gitu sih. Siapa yang ngomong? Cuma di Jakarta. Ini jangan goyah. Ya. Emang sih, maksudnya mungkin bisa dibilang kayak 95% gitu kan. Yes, di Ambon ada sedikit-sedikit kita ambil montage dan lain-lain, dan tapi kenapa ya namanya produser ya penghematan biaya guys. Gitu. Jadi kita pengen selancar mungkin produksi ini. Kalau di Ambonnya sendiri again cuman sedikit banget yang kita ambil, tapi tetap membuat orang berasa mereka ada di Ambon juga gitu ya. Setnya semuanya kita udah kirim tim Reiki untuk
ngeliat situasi Ambon seperti apa, mood-moodnya seperti apa, dan itu kita bikin setnya semuanya di Jakarta. Reaksi keluarga Glenn waktu pertama kali dia approach gue inget gue datang ke sebuah cafe di sebelah kantornya mereka, dan kita duduk dan no sebelum itu gue telepon. Itu yang paling pertama kali banget, bukan duduk situ. Gue telepon dulu, kebetulan karena Mutia Ayu dan juga Rachel, istri dari adiknya Bung Glenn, itu sempat datang untuk jadi bintang tamu di Daniel Tetangga Kamu, ya, salah satu channel podcast saya. Wow, promosi banget. Soft selling, nggak hard selling barusan. Jadi gue kebetulan udah kenal mereka, gue udah bisa WA mereka dan lain-lain gitu ya. Dan habis itu gue ngomong sama Rachel, gue bilang, Rachel, ini gue digerakkan untuk ngeproduserin film Bung Glenn Fredly, kayak gitu. Kenapa, Neil? Karena ya itu ada pembicaraan tersendiri. Gue bilang bla 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 la 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 la. Dan habis itu Rachel bilang, Neil, sorry, sebenarnya dari tadi gue taruh lu di speakerphone gitu. Ini suami gue, yaitu Moses, itu lagi ngedengerin juga. Dan habis itu, ini Moses pengen ngomong. Pas Moses mau ngomong, Neil, dan dia nangis. Cuman kayak gitu aja. And I knew straight away, kalau misalnya this is gonna be a powerful collaboration. Kayak gitu. Moses nangis, dia nggak bisa ngomong. Gue bilang terima kasih ke dia. Dia juga bilang terima kasih ke gue karena ini sebuah isu yang ada sebuah pesan yang tadi gue bilang pengen gue komunikasikan. Ini sebuah pesan yang mungkin pengen disampaikan sama Bung Glenn tapi belum sempat tersampaikan, sehingga akhirnya bisa kita realisasikan melalui film ini, yaitu tentang cinta, musik, dan keluarga.